لو كان بيننا الحبيب لدنا Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, perputaran waktu terasa begitu cepat, sehingga tak terasa bulan suci Ramadan tahun ini kembali kita sambut dan kita masuki. Tentu saja menyambut dan memasukinya dengan perasaan yang senang. Karena itu tiap kali Ramadan datang, sebagai muslim yang sejati, kita harus perlihatkan kegembiraan itu, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Kegembiraan ini harus kita perlihatkan, karena Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan kalau kita tahu dan kita sadari tentang keutamaan Ramadan itu, tentu kita ingin kalau setiap bulan itu dijadikan oleh Allah sebagai bulan Ramadan. Salah satu bentuk kegembiraan yang harus kita perlihatkan manakala Ramadan hendaklah kita masuki adalah dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Marhaban itu berasal dari kata rob yang artinya luas atau lapang. Ini berarti manakala kita sambut Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan, berarti kita betul menyambut kedatangan dengan hati yang lapang dan senang. Gembiraan dengan datangnya bulan Ramadan tak cukup hanya sekedar diucapkan, tapi perlu bukti yang nyata. Karena itu sebagai tanda gembira, sebelum Ramadan masuk, kita sudah harus membersihkan jiwa dari noda dan dosa, dan menancapkan tekad yang membaja, guna menerangi hawa nafsu, sehingga kita bisa mengendalikannya. Manakala hal itu telah tertanam dalam diri kita, niscaya kita tidak akan melewati begitu saja Ramadan yang mulia kecuali dengan pengokohan iman dan kepribadian yang tangguh dalam menghadapi berbagai godaan hidup yang terasa semakin membuka jalan bagi keterperosokan manusia ke lembah kehidupan jahiliyah. Selanjutnya, Ramadan hanya makna membakar atau menggasah disebut demikian, karena bulan Ramadan inilah dosa-dosa muslim akan dibakar habis dengan sebab kesadaran yang tinggi dan mendalam, serta amal soleh yang banyak. Di samping itu, Ramadan juga berarti mengasah, karena pada bulan inilah jiwa manusia diasah dan diasuh kembali, sehingga melalui ibadah Ramadan yang mulia, kekayaan jiwa kembali kita miliki, sehingga tidak ada lagi kesombongan, ketundukan pada hawa nafsu syaitan, mementingkan diri sendiri dan sifat-sifat buruk lainnya. Oleh karena itu, bulan Ramadan harus kita fungsikan sebagai bulan menabur benih dan bibit kebajikan, sehingga bulan-bulan berikutnya merupakan kesempatan untuk memperkokoh serta memperbesar benih dan bibit kebajikan itu hingga akhirnya menghasilkan pribadi muslim yang besar dan banyak manfaatnya bagi umat manusia. Di antara bukti yang nyata harus kita wujudkan manakala kita betul-betul gembira dengan datangnya bulan Ramadan adalah dengan melakukan persiapan-persiapan yang matang guna menghidupkan bulan Ramadan, baik persiapan secara pribadi maupun secara bersama-sama. Persiapan itu antara lain: pertama, mengingat-ingat dan memahami kembali kafiat atau tata cara pelaksanaan ibadah Ramadan, sehingga kita berharap ketika memasuki bulan Ramadan, setiap kita sudah betul-betul memahami tentang apa yang harus kita laksanakan dan bagaimana cara melaksanakan dari aspek peribadatan, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, yang membatalkan puasa, sunat-sunat puasa, pelaksanaan tarawih dan sebagainya merupakan di antara hal-hal terkait dengan peribadatan Ramadan yang harus kita pahami dengan baik. Namun, di suasana seperti ini mungkin sementara menjalankan ibadah sholat tarawihnya kita laksanakan di rumahnya masing-masing dan tidak akan mengurangi nilai pahalanya. Yang kedua, secara berjamaah melalui di masjid. Namun dalam keadaan ini sementara kita alihkan dulu bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Selanjutnya, manakala Ramadan telah kita siapkan penyambutannya dengan jiwa yang gembira dan konsep kegiatan mengisinya, lalu kita laksanakan berbagi ibadah dan aktivitas Ramadan dengan baik, niscaya kita mencapai peningkatan ketakwaan kepada Allah sebagaimana target ibadah kita di bulan Ramadan itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dengan demikian sudah sewajarlah kalau setiap kali kedatangan Ramadan sebagai muslim yang sejati kita menyambutnya dengan senang hati. Sehingga dengan demikian ibadah di bulan Ramadan yang akan kita jalani sebulan penuh meskipun sebenarnya berat, insya Allah kita bisa melaksanakan dengan perasaan yang ringan. Dan sesungguhnya yang tak perlu diragukan, semua itu tidak lain adalah rangka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat dosa-dosa kita akan dihapus olehnya. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita termasuk orang-orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan ini. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.